Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sampir Sidodadi selaku Mandoran PO Selamat Group Surabaya. Apa yang menginspirasi jenengan untuk bekerja sebagai mandor Bus Sugeng Rahayu? Ya, itu memang sudah menjadi komitmen kami sejak dulu. Saya sangat ingin untuk menjadi mandoran itu tidak semudah. Itu mulai dari dasar. Kita awali, kita dulu sangat besar sekali yang ingin menjadi krunya Sumber itu melamar untuk menjadi kernet dulu. Ya kira-kira saya ngernet 1 tahun, terus saya itu 1 tahun mungkin dari koordinator mandor itu melihat cara kerja saya itu sangat bagus mungkin. Kemudian beliau menawarkan sama saya, ingin gabung menjadi mandor atau enggak. Kalau ingin gabung menjadi mandoran, maka saya siap untuk menerima. Itu pada saat itu koordinatornya Pak Budut. Pada tahun 1990 sampai detik ini saya mengaji di Sumber. Berarti sudah lama ya jenengan di Sumber Group sini ya? Sudah lama. Sudah lama sekali, mulai dari Sumber Kencono sampai menjelma menjadi Selamat Group. Bagaimana perjalanan jenengan karir mulai jadi mandor? Oh iya, dulu saya itu memang apa itu? Saya memang menggeluti di dunia transportasi itu mulai dari PO kecil, jurusan Kediri Nganjuk. Kemudian saya punya keinginan bekerja di Sumber, maka saya melamar di Sumber itu. Apa saja sih tanggung jawab utama sebagai mandor dalam operasional bus? Tanggung jawabnya menjadi seorang mandor itu ya, ini kalau di pertama, tanggung jawab pertama yaitu ditugaskan oleh perusahaan untuk melindungi masalah keamanan, terutama keamanannya penumpang, dan kedua untuk melindungi keamanan masalah kru. Itu semua adalah tanggung jawab mandor. Dan kita selaku mandor juga berulang-ulang untuk mengingatkan supaya Pak sopir tetap berhati-hati dan waspada di jalan untuk melayani penumpang yang sebaik-baiknya, karena menyangkut keamanan kemanusiaan. Apa tantangan terbesar yang jenengan hadapi selama menjadi mandor? Tantangan yang terbesar ini, mandor itu tanggung jawabnya itu kan untuk melindungi masalah keamanan. Misalnya ada penumpang, itu ada ancaman-ancaman di sini, mungkin ada ancaman kejahatan dan ancaman-ancaman yang lain. Itu mandor selalu untuk mengantisipasi dan berani untuk menghadapi, untuk menggagalkan rencana jahat itu. Apa hal yang paling memuaskan menurut jenengan sebagai mandor bus? Yang paling memuaskan kan gini, sebagai seorang mandor itu kan mitra kerja dengan perusahaan transportasi, sesuai dengan tuntutan perusahaan, sesuai dengan tugas yang telah diberikan pada mandor untuk mencari penumpang yang sebanyak-banyaknya untuk Sugeng Rayu dan perusahaan Sugeng Rayu. Kalau Sugeng Rayu mendapat untung banyak, maka mandor juga akan mendapat untung banyak. Gitu. Bagaimana jenengan mengelola jadwal keberangkatan dan kedatangan bus ini biar tepat waktu, nggak ada telat-telatnya atau biar on time lah? Ya, bagaimana cara kita untuk mengelola selaku mandor supaya tidak telat-telat? Itu gini, kita selalu koordinasi dengan operasional kita ajak bicara, dan kita juga memantau jalan. Ada kemacetan enggak? Kalau ada kemacetan, maka kita segera
untuk koordinasi supaya bis yang siap berangkat lebih awal datangnya untuk masuk ke terminal. Apa pengalaman paling unik atau berkesan jenengan selama menjadi mandor di PO Sugeng Rayu sendiri? Yang paling unik ya itu memang kita ini memang harus unik. Dalam hal ini gini, kita bisa berhubungan dengan kru yang erat, unik dengan penumpang. Penumpang itu kalau memang di situ menunggu, ya kita ajak bicara, kita ajak ngobrol. Dan ini pendekatan dengan penumpang. Cara-cara kita seperti itu. Jadi memakai cara sopan dan santun, bahasa yang luas, gitu loh. Bagaimana jenengan menjaga hubungan baik dengan pengemudi atau kru atau penumpang? Gini, kalau kita menjaga hubungan baik dengan pengemudi dan kru saya, kondektur, kernet, sopir, terutama sopir, itu supaya tetap hubungan baik dengan mandor, ini kita ajak komunikasi terus, dan kita ini selalu pendekatan, dan kita ini harus bisa membaca karakternya kru satu persatu. Maka itu nanti tidak akan terjadilah kesalahpahaman. Karena apa? Kita bisa membaca, oh orang ini harus kita memakai cara seperti ini loh, pemerintah itu. Jadi kalau kita ini hanya gebabah karena kita punya kekuasaan, kemudian seenaknya, ya itu yang paling tidak disukai oleh kru. Apa cara jenengan melatih kru yang baru terjun di dunia bus ini biar sesuai dengan standar atau operasional yang ada di kantor? Itu bisa saya, karena saya pelaksana manajemen lapangan, ya, bisa saya hanya untuk mengingatkan supaya tetap berhati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan. Anda bekerja bukan untuk laka, Anda bekerja untuk keluarga. Gitu. Apa pesan dari jenengan untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum seperti PO Sugeng Rayu sendiri? Gini, kita sebagai pelayan ya, harus kita melayani dengan setulus hati, dengan bahasa yang sopan dan santun. Bagaimana kita cara-cara untuk mengeluarkan kata-kata. Penumpang yang tidak mau jadi mau. Karena apa? Kita mandor yang ditugaskan di terminal ini dituntut untuk melayani penumpang yang sebaik-baiknya. Kita bagian dari mitra kerja perusahaan, maka perusahaan milik bos, lapangan kerja adalah milik kita. Kita saling untuk mengisi kekurangan dan kita selalu berusaha untuk merespon keluhan-keluhan penumpang ini, kita simpulkan, kemudian kita masukkan perusahaan untuk evaluasi perusahaan itu untuk mengambil suatu kebijakan. Terakhir, Ya, mungkin dari jenengan ada saran atau masukan untuk perkembangan PO Sugeng Rayu ke depannya? ya perkembangannya begini. Kita kan di lapangan selalu memantau. Misalnya ada PO yang lain, ada bodi yang baru misalnya. Ya itu langsung kita pantau. Masuk dalam catatan. Dengan nama PO-nya ini, mau kayak bus model yang seperti ini, kata langsung kita foto, dokumentasi, kirim ke bos. Terus kemudian kita menampung keluhan-keluhan dari masyarakat dan dari calon penumpang, itu tidak masuk dalam catatan, kita masukkan dalam dokumentasi, kemudian kita bawa ke lapor ke bos. Terus masukan mungkin dari kru kita yang mungkin pindah ke PO yang lain, itu juga kita tampung. Jadi itu semua masukan kita bawa ke pimpinan, karena kita sebagai seorang mitra kerja bukan penentu. Maka itu untuk evaluasi perusahaan supaya tetap utuh, perusahaan kami tetap berkembang,
perusahaan kami tetap maju, maka detik inilah Sugeng Rahayu yang bisa melayani semua penumpang segala jurusan. Detik ini, mulai dari yang dulunya hanya jurusan Surabaya Jogja, Surabaya Wonogiri, dan disusul Surabaya Semarang. Kemudian sekarang bisa menempuh Bandung, bisa menempuh Cilacap, bisa menempuh Cirebon. Saya kira itu sudah sesuai dengan apa yang kami cita-citakan dan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Itu harus klop, harus sama dengan pendapat kita.